Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kas kecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurin Husnaningrum. Oke, sekarang kita bahas tentang pengertian jurnal kas kecil. Apa itu jurnal kas kecil? Jurnal kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Lanjut, tujuan kas kecil. Pertama, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan. Kedua, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Ketiga, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor. Lalu yang keempat, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Metode dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama, ada metode tetap atau impress fund system, dan yang kedua, metode berubah-ubah fluctuating fund system. Baik, yang pertama, metode tetap atau impress fund system. Di sini dijelaskan bahwa metode tetap adalah metode pembukaan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Ciri-ciri metode tetap antara lain: pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola. Kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Next, metode berubah-ubah atau disebut fluctuating fund system. Di sini dijelaskan bahwa metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di dalam akun debit. Kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun tersebut. Dan yang terakhir, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakaian dana. Lanjut pada komponen dalam kas kecil. Yang pertama ada cek, kedua bukti kas keluar, ketiga bukti pengeluaran kas kecil, keempat permintaan pengeluaran kas kecil, dan yang kelima permintaan pengisian kembali kas kecil. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian cek. Cek adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Bukti kas keluar. Dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen pembukaan tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini sangat dibutuhkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana tersebut. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana
tersebut. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Di sini ada contoh kas kecil dengan metode fluktuasi. Karakteristik kas kecil. Secara umum, karakteristik kas kecil adalah transaksi kecil yang terjadi setiap harinya, mulai awal jam operasional hingga akhir jam operasional. Selain itu, karakteristik kas kecil lainnya meliputi: pertama, pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil. Kedua, karakteristik kas kecil berikutnya adalah digunakan untuk membiayai transaksi kecil dan rutin setiap waktunya. Ketiga, selanjutnya karakteristik kas kecil adalah jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen. Dan yang keempat, terakhir, dana kas kecil akan disimpan dalam petty cash box. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.